You can see. I read something that there's a debate whether or not the Princess of Wales, for example, Kate Middleton, will not wear a tiara. Shut your eyes and grab them. This is Robert John Coleman. Ma'am, this is my opportunity as your 530th Master Pinner. Aula Agung Istana Buckingham menahan napas. Dalam waktu kurang dari 24 jam, keluarga kerajaan Inggris akan menjadi tuan rumah bagi salah satu acara diplomatik paling krusial tahun ini. Setiap detail harus sempurna. Setiap gestur akan dianalisis. Setiap perhiasan akan menceritakan sebuah kisah. Namun di balik dinding istana, sebuah perang diam-diam hendak meledak ke permukaan, mengancam menghancurkan segala sesuatu yang telah diperjuangkan oleh monarki untuk dilindungi. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tiara tunggal menjadi medan pertempuran bagi kekuasaan, kecemburuan, dan balas dendam di dalam keluarga kerajaan. Dan pada akhir malam ini, reputasi seseorang akan hancur selamanya. Permintaan yang memulai segalanya. Camilla, permaisuri raja, berjalan menyusuri koridor istana dengan keyakinan seseorang yang percaya bahwa ia akhirnya telah meraih tempatnya. Bertahun-tahun di bawah sorotan publik, puluhan tahun membangun kembali citranya, dan kini ia menyandang gelar yang dahulu tampak mustahil. Namun, gelar dan penerimaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang simbolis. Sesuatu yang akan membuktikan, sekali dan untuk selamanya, bahwa ia layak berada di jantung monarki Inggris. Tiara Mawar Windsor. Ini bukan sekadar perhiasan. Di dalam dinding istana, benda-benda tertentu memikul bobot yang melampaui nilai moneternya. Tiara Mawar Windsor pernah dikenakan oleh Ratu Elizabeth II sendiri. Memakainya berarti terhubung secara visual dengan warisan, dengan kontinuitas, dengan jiwa institusi itu sendiri. Camilla menyampaikan permintaannya kepada Putri Anne, satu-satunya putri mendiang ratu dan seorang wanita yang dikenal dengan pendekatan tegasnya terhadap protokol kerajaan. Percakapan itu berlangsung singkat. Permintaan Camilla jelas. Respons Anne bahkan lebih jelas. Tiara tersebut sedang berada di tangan ahli perhiasan untuk perawatan dan pemolesan. Sebuah penolakan yang sopan, diplomatis. Camilla mengangguk dan pergi tanpa membantah. Namun siapapun yang memahami politik istana mengerti kebenaran ini. Orang-orang paling berbahaya bukanlah mereka yang berteriak. Mereka adalah mereka yang tersenyum, mengangguk, lalu diam-diam mulai menggerakkan bidak-bidak di papan catur. Apa yang terjadi berikutnya akan membuktikan seberapa jauh seseorang bersedia melangkah ketika merasa posisinya terancam. Desas-desus yang mengubah segalanya. Dalam hitungan jam, sebuah bisikan mulai beredar di lingkaran tertutup staf istana dan penasihat kerajaan. Lingkaran dalam Anne sedang mempertimbangkan pilihan berbeda untuk acara gala tersebut. Catherine, Putri Wales, akan mengenakan tiara Mawar Windsor. Pikirkan apa artinya itu. Catherine, calon permaisuri di masa depan, melangkah ke sorotan internasional, mengenakan simbol yang sama yang diminta oleh Camilla dan telah ditolak. Pesannya tidak halus. Itu adalah deklarasi tentang siapa yang benar-benar memegang kepercayaan keluarga. Tentang siapa yang dilihat oleh institusi sebagai masa depannya. Ketika desas-desus ini sampai ke telinga Camilla, sesuatu bergeser. Ketenangan yang telah ia bangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun mulai retak di bagian tepinya. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa diabaikan untuk sesuatu yang Anda yakini menjadi hak Anda? Perasaan terbakar ketika orang lain mendapatkan pengakuan yang telah Anda usahakan? Sekarang, kalikan perasaan itu dengan tekanan hidup di bawah pengawasan global yang konstan. Di mana setiap penampilan dibedah, setiap gestur ditafsirkan. Disitulah Camilla menemukan dirinya. Dan apa yang ia lakukan berikutnya akan mengirimkan gelombang kejut melalui istana Buckingham. Hilangnya benda itu. 24 jam sebelum gala, selama transportasi internal rutin, hal yang mustahil terjadi. Tiara Mawar Windsor menghilang. Bukan selama acara publik. Bukan selama pemindahan melalui ruang-ruang yang ramai. Benda itu lenyap di sepanjang rute aman yang familiar, yang hanya diketahui oleh orang dalam istana. Kotak tertutup itu tiba di tujuannya dalam keadaan kosong melompong. Reaksi awal bukanlah kepanikan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mendinginkan darah. Sebuah kesadaran dingin bahwa ini bukan kecelakaan. Ini bersifat bedah. Seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang protokol keamanan istana telah melakukan langkahnya. Istana Buckingham segera memasuki mode lockdown. Tidak ada pengumuman dramatis. Tidak ada kekacauan yang terlihat.
Hanya efisiensi yang tenang dan menakutkan dari sistem keamanan yang menyadari bahwa mereka telah disusupi dari dalam. Log akses ditarik. Rekaman pengawasan ditinjau bingkai demi bingkai. Titik keluar disegel. Setiap orang yang pernah menyentuh atau berada di dekat rute transportasi tersebut diidentifikasi. Dan Catherine, di tengah persiapan akhir untuk penampilan publik terpenting tahun ini, menerima berita yang akan membuat darahnya membeku. Skenario mimpi buruk Catherine. Catherine memahami politik istana lebih baik daripada kebanyakan orang. Ia telah belajar dengan cara yang pahit bahwa dalam keluarga kerajaan, Anda tidak perlu bersalah untuk dihancurkan. Anda hanya perlu berada di tempat yang salah ketika sesuatu berjalan tidak semestinya. Jika tiara itu tidak muncul kembali tepat waktu, ia harus mengenakan perhiasan lain. Dan jika pertanyaan-pertanyaan muncul, jika kecurigaan ditanamkan, jika sedikit saja hint ketidakwajaran melekat pada penampilannya, dialah yang akan dihancurkan oleh media. Bukan karena apa yang telah ia lakukan, melainkan semata-mata karena ia menjadi target yang terlihat. Ia melihat sekilas Camilla di sebuah koridor istana. Camilla tidak tampak triumf. Ia tidak perlu demikian. Sikapnya yang tenang adalah pesannya sendiri. Pada akhirnya, semua orang akan menyadari bahwa Andalah masalahnya. Pikirkan sejenak tentang hal itu. Catherine telah bekerja tanpa lelah untuk mendukung monarki, untuk memodernisasi citranya, untuk terhubung dengan publik dengan cara yang tampak mustahil hanya satu generasi lalu. Dan kini, pada salah satu malam paling kritis, ia diposisikan sebagai pusat skandal yang sama sekali tidak melibatkan dirinya. Bagaimana Anda akan menangani tekanan tersebut? Mengetahui bahwa besok pagi, reputasi Anda bisa hancur hanya berdasarkan kecurigaan dan desas-desus belaka? Investigasi semakin intensif. Putri Anne mengambil kendali pribadi atas penyelidikan ini. Tanpa penjelasan bertele-tele, tanpa toleransi terhadap alasan. Pendekatannya sederhana namun menghancurkan. Yang tidak bersalah memiliki jawaban yang singkat dan jelas. Hanya yang bersalah yang membutuhkan cerita yang rumit. Data pengawasan mengungkapkan sesuatu yang menakutkan dalam presisinya. Ada celah. Sebuah momen singkat di mana cakupan kamera telah dilewati. Tidak dihapus, tidak dimanipulasi secara mencolok, tetapi sekadar tidak ada. Sebuah titik buta yang berlangsung tepat selama kotak tertutup itu melintas seperti bayangan. Seseorang telah menciptakan momen ketidakterlihatan. Daftar orang yang memiliki akses ke rute tersebut diedarkan. Setiap nama diperiksa. Dan di daftar itu, terdapat satu nama yang membuat seluruh investigasi mengambil dimensi baru yang jauh lebih gelap. Laura Lopez, Putri Camilla. Tidak ada yang mengucapkannya dengan keras pada awalnya. Tidak ada yang ingin mengakui apa artinya itu. Namun, implikasinya menggantung di udara seperti asap. Jika jejak itu mengarah pada Laura, siapa yang berdiri di balik bayang-bayangnya? Anne memerintahkan kunjungan diam-diam segera ke kediaman pribadi Laura. Bukan sebuah penggerebekan. Bukan sebuah tontonan. Hanya kemunculan tenang dari personel keamanan yang tidak datang untuk bernegosiasi. Penemuan yang mengguncang istana. Apa yang mereka temukan membuat seluruh krisis mengkristal menjadi kejelasan yang brutal. Tiara Mawar Windsor yang asli berada di sana, di rumah Laura Lopez. Tidak disembunyikan dengan tergesa-gesa. Tidak disimpan dengan sembarangan. Benda itu disimpan dengan hati-hati, seolah menunggu momen yang tepat. Seolah sebuah rencana telah dirancang dengan presisi, dan hanya membutuhkan satu langkah terakhir untuk dieksekusi. Namun, itu bukan bagian terburuknya. Ada bukti persiapan replika, material, pengukuran, dokumentasi. Semua itu membuktikan bahwa ini bukan pencurian sederhana. Ini adalah rencana canggih untuk menukar tiara asli dengan tiruan berkualitas tinggi. Pikirkan apa artinya itu. Tujuannya bukan sekadar mengambil perhiasan tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa Catherine akan muncul di salah satu acara paling banyak di foto tahun itu dengan mengenakan barang palsu. Dan ketika hal itu akhirnya terungkap, seperti yang pasti akan terjadi, siapa yang akan disalahkan? Catherine. Wanita yang sudah berada di pusat spekulasi media tanpa henti. Dialah yang akan dituduh atas segala hal, mulai dari kelalaian hingga penipuan yang disengaja. Itu adalah jebakan yang dirancang untuk menghancurkan reputasinya sepenuhnya. Laura, ketika dihadapkan pada bukti-bukti tersebut, tidak memiliki pelatihan puluhan tahun dalam mempertahankan topeng publik. Ia panik. Dan dalam kepanikan itu, cakupan penuh dari apa yang telah direncanakan menjadi tak terbantahkan. Charles menghadapi kebenaran. Bukti-bukti itu dibawa langsung kepada Raja Charles di Clarence House.
Putri Anne tidak melunakkan pukulan tersebut. Ia meletakkan segalanya di atas meja. Tiara asli, material untuk replika, koneksi ke Laura Lopez, dan secara tidak langsung, ke Camilla. Charles menatap benda-benda itu untuk waktu yang lama. Pada saat itu, ia bukan seorang raja. Ia adalah seorang pria yang baru saja menyadari bahwa kecemburuan dan kebencian di dalam rumah tangganya sendiri telah melampaui setiap batas yang dapat dibayangkan. Naluri pertama Charles bersifat instan dan mendalam. Mengeluarkan Camilla dari acara Istana Buckingham. Menyingkirkannya sepenuhnya. Sebuah upaya putus asa untuk menahan kerusakan. Namun William, dengan ketenangan dingin seseorang yang telah tumbuh di bawah sorotan media paling intens yang dapat dibayangkan, memblokir dorongan itu dengan satu pengamatan yang menghancurkan. Perubahan di menit terakhir akan menjadi pengakuan publik bahwa sesuatu berjalan sangat salah secara katastrofik. Dan begitu pers mencium bau darah, mereka tidak akan berhenti pada Camilla atau Laura. Mereka akan merobek-robek Catherine, Charles, dan seluruh institusi. Keputusan yang diambil kemudian mungkin merupakan hukuman paling kejam yang dapat dibayangkan bagi seseorang seperti Camilla. Ia tetap akan menghadiri acara tersebut. Namun, ia akan dibuat tak terlihat. Malam perhitungan. Memahami hukuman ini berarti memahami apa yang paling diinginkan Camilla. Penerimaan. Pengakuan. Bukti visual bahwa ia layak berada di jantung monarki. Sebagai gantinya, ia dipaksa menghadiri acara yang sama di mana skemanya dirancang untuk mempermalukan Catherine. Dan ia harus menyaksikan Catherine melangkah ke pusat sorotan, mengenakan tiara mawar Windsor. Namun inilah yang membuatnya benar-benar menghancurkan. Camilla tidak bisa sekadar tidak hadir. Ketidakhadiran akan segera memunculkan pertanyaan. Pers akan menuntut penjelasan. Spekulasi akan meledak. Jadi, ia harus ada di sana. Hadir namun tak berdaya. Terlihat namun tak bersuara. Ketika Camilla memasuki Clarence House dan melihat bukti-bukti yang tergeletak di sana, ketika ia memahami bahwa semua orang tahu persis apa yang telah dicoba, topeng di wajahnya berkedip hanya sesaat. Ia tidak meledak. Ia tidak bisa, karena ledakan apapun akan menjadi sebuah pengakuan. Sebaliknya, ia melakukan apa yang telah ia sempurnakan selama puluhan tahun. Ia mengubah kemarahannya menjadi ketenangan yang dingin. Ia akan hadir. Ia akan memainkan perannya. Namun dalam benaknya, ia sudah menghitung langkah berikutnya. Karena orang-orang seperti Camilla tidak melupakan penghinaan. Mereka mengingatnya. Mereka merencanakan. Mereka menunggu. Momen Catherine. Saat gala semakin dekat, Catherine merasakan pergeseran atmosfer. Lebih banyak pesan yang disampaikan. Pandangan mata tertahan padanya lebih lama. Pertanyaan eksternal dari korps pers menjadi semakin tajam, semakin menusuk. Camilla sedang mencoba satu permainan terakhir. Menciptakan cukup ketegangan dan spekulasi agar Catherine menunjukkan sedikit keretakan pada ketenangannya. Satu momen stres yang terlihat, satu detik ketidakpastian yang tertangkap kamera, dan judul berita besok pagi tidak akan membahas diplomasi. Mereka akan membahas apa yang salah dengan Catherine. Namun Catherine telah mempelajari sesuatu yang krusial selama tahun-tahunnya di keluarga kerajaan. Kamera selalu menemukan orang yang tidak gemetar. Ia berjalan menyusuri koridor istana dengan disiplin mutlak. Tidak putus asa. Tidak mencari penghiburan. Hanya hadir. Kiap. Tak tergoyahkan. Ketika ia akhirnya melangkah ke area penampilan utama, mengenakan tiara mawar Windsor yang telah dikembalikan ke tempat semestinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pusaka itu bertengger di kepalanya, bukan sebagai trofi, melainkan sebagai pernyataan yang tidak membutuhkan kata-kata. Ia layak berada di sana. Institusi telah memilihnya. Dan semua skema, semua kecemburuan, semua upaya untuk menjatuhkannya, telah gagal. Penghinaan publik terhadap Camilla. Sepanjang malam itu, Camilla mengalami hukuman dalam gaya kerajaan yang sesungguhnya. Bukan melalui tuduhan atau konfrontasi, melainkan melalui pengucilan yang sistematis. Setiap kali kamera bergerak, Camilla diposisikan tepat di luar bingkai. Setiap kali formasi penting terbentuk untuk foto-foto, Camilla berdiri selangkah keluar dari keselarasan. Setiap kali ada ruang di dekat Catherine yang membawa makna signifikan, ruang itu segera diisi oleh orang lain. Tidak ada yang menyuruh Camilla untuk mundur. Namun sepanjang malam, melalui ribuan penyesuaian kecil dalam posisi dan protokol, ia dibuat memahami. Ia bukan lagi pihak yang membuat keputusan. Ia ditoleransi, bukan dirayakan.
Bagi seseorang yang telah berjuang selama puluhan tahun untuk diterima, yang telah bekerja tanpa lelah membangun kembali citra publiknya, ini adalah penghinaan tertinggi. Hadir, namun tidak relevan, justru pada momen di mana ia ingin bersinar. Para tamu menyadari, staf menyadari, yang paling penting, Camilla menyadari. Ia hadir sepanjang malam, namun seolah-olah ia tidak ada. Dampak dan ketegangan yang belum terselesaikan. Laura Lopez secara diam-diam disingkirkan dari lingkaran dalam istana. Tanpa pengumuman dramatis. Tanpa skandal publik. Hanya semacam eksisi bedah yang telah disempurnakan oleh keluarga kerajaan selama berabad-abad. Charles tidak dapat menyangkal apa yang telah terjadi. Ia tidak dapat memulihkan kehormatan Camilla dengan gestur atau pernyataan. Apa yang telah ia coba lakukan telah memaksanya ke posisi yang mustahil, memilih diam demi menjaga stabilitas publik, sambil menanggung hancurnya kepercayaan di internal. Catherine kembali ke ruang pribadinya setelah acara dan dengan hati-hati melepas tiara mawar Windsor. Ia tidak merayakan. Ia hanya menghembuskan napas. Napas seseorang yang baru saja berjalan di tepi tebing dan selamat. William memahami apa yang tidak dipahami banyak orang. Pertempuran ini tidak berakhir dengan kemenangan. Ia berakhir dengan realitas baru. Mulai saat ini, Catherine akan hidup di istana dengan mengetahui persis seberapa jauh kecemburuan di sekelilingnya bisa melangkah. Namun kisah ini tidak berakhir dengan resolusi. Ia berakhir dengan sebuah pertanyaan yang menggantung di atas segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Camilla telah dipermalukan dengan cara yang paling ia takuti. Ia telah ditunjukkan secara publik dan tak terbantahkan bahwa ada batasan bagi posisinya. Bahwa ada garis yang tidak dapat ia langgar tanpa konsekuensi. Namun inilah yang membuat situasi ini begitu berbahaya. Orang-orang seperti Camilla, setelah kehilangan muka, biasanya tidak lupa. Mereka tidak memaafkan. Mereka menghitung ulang. Akankah ia menerima terdorong ke pinggiran? Akankah ia diam-diam menerima bahwa Catherine mewakili masa depan sementara ia relegasi ke peran pendukung? Atau akankah ada langkah lain? Skema lain, mungkin lebih canggih, lebih sulit dilacak, dirancang untuk akhirnya menjatuhkan wanita yang ia anggap telah mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan bagaimana dengan Laura Lopez? Ia tertangkap. Perannya dalam skema itu tak terbantahkan. Namun apakah ia bertindak sendirian? Ataukah ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar? Mungkinkah ia menjadi retakan tempat semua rahasia keluarga mulai bocor? Raja Charles menghadapi pilihannya sendiri yang mustahil. Ia dapat terus mempertahankan diam, menjaga penampilan persatuan sementara ketegangan internal menggerogoti institusi. Atau ia akhirnya dapat mengambil sikap. Membuat pilihan definitif antara istrinya dan istri ahli warisnya. Mengetahui bahwa keputusan itu dapat membelah monarki dari dalam. Gambaran yang lebih besar. Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah tiara. Ini tentang dinamika kekuasaan yang telah ada sejak monarki pertama kali berdiri. Tentang benturan antara kemapanan lama dan generasi baru. Tentang kecemburuan, ambisi, dan realitas brutal hidup dalam sebuah sistem di mana setiap gestur memikul bobot simbolis. Catherine telah memenangkan pertempuran ini. Ia berdiri di pusat sorotan, mengenakan pusaka, dan selamat dari upaya untuk menghancurkan reputasinya. Namun dalam keluarga kerajaan, memenangkan satu pertempuran tidak berarti perang telah usai. Tiara mawar Windsor telah dikembalikan ke tempat semestinya. Protokol keamanan telah ditinjau dan diperketat. Penampilan publik berlangsung sempurna. Namun di dalam istana Buckingham, semua orang mengetahui kebenarannya. Ancaman paling berbahaya tidak datang dari luar. Mereka datang dari kecemburuan yang tepat berada di dalam rumah itu sendiri. Pertanyaan untuk Anda saat kita menutup bab drama kerajaan ini. Pertimbangkan hal-hal berikut. Apakah menurut Anda Camilla akan mencoba skema lain? Ataukah ia telah belajar dari kesalahannya? Haruskah Raja Charles mengambil sikap yang lebih tegas? Ataukah hukuman diam-diam itu adalah pendekatan paling cerdas? Seberapa besar kerusakan yang telah terjadi pada hubungan antara Charles dan William? Dapatkah seorang ayah dan anak benar-benar melampaui hal seperti ini ketika hal itu melibatkan istri-istri mereka? Dan mungkin yang paling penting, apakah Catherine benar-benar aman sekarang? Ataukah ia hanya selamat dari serangan pertama dalam perang yang akan berlangsung lebih lama? Dinding istana menyimpan banyak rahasia. Beberapa dibisikkan, beberapa dikubur. Namun yang satu ini telah meninggalkan bekas yang tidak akan mudah memudar. Tiara mawar Windsor duduk di lokasi amannya malam ini. Dibersihkan dan dipoles. Menunggu acara penting berikutnya. Namun kini ia membawa sejarah baru.
Sebuah pengingat bahwa dalam keluarga kerajaan, perhiasan tidak pernah sekadar perhiasan. Itu adalah kekuasaan. Itu adalah pengakuan. Itu adalah bukti visual tentang siapa yang penting dan siapa yang tidak. Dan itu adalah sesuatu yang layak untuk direncanakan. Layak untuk dipertaruhkan segalanya. Layak untuk menghancurkan reputasi dan hubungan demi mendapatkannya. Pertanyaannya bukan apakah akan ada konflik lain. Pertanyaannya adalah, ketika itu datang, akankah Catherine siap? Pemikiran Anda sangat berarti. Apa pendapat Anda tentang seluruh situasi ini? Apakah Camilla memiliki alasan untuk merasa diabaikan? Ataukah ia telah melampaui batas yang tidak pernah bisa ditarik kembali? Haruskah Laura Lopez menghadapi konsekuensi yang lebih serius? Ataukah penyingkiran diam-diam dari lingkaran kerajaan sudah cukup sebagai hukuman? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Komunitas ini memiliki wawasan yang luar biasa, dan saya sungguh-sungguh ingin mendengar bagaimana Anda memandang situasi kompleks ini. Jika Anda menemukan kisah ini sama menariknya dengan saat saya meneliti dan menyajikannya, pastikan Anda menekan tombol suka. Hal itu membantu lebih banyak orang menemukan pendalaman mendalam seperti ini mengenai dinamika keluarga kerajaan. Seiring munculnya perkembangan baru, seiring ketegangan yang terus membara di balik tampilan publik kerajaan, kami akan berada di sini untuk mengupas semuanya untuk Anda. Dan inilah yang paling ingin saya ketahui. Apakah menurut Anda monarki dapat bertahan dari konflik internal ini? Di era di mana setiap skandal menjadi viral, di mana opini publik bergeser dengan cepat, berapa lama sebuah institusi dapat mempertahankan mistiknya ketika orang-orang di dalamnya terlibat dalam perebutan kekuasaan semacam ini? Keluarga kerajaan telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun melewati perang, revolusi, skandal, dan gejolak sosial. Namun, mereka belum pernah menghadapi apa yang mereka hadapi sekarang. Lingkungan media 24 jam sehari di mana setiap retakan diperbesar, setiap ketegangan dianalisis, dan tidak ada yang tetap rahasia untuk waktu yang lama. Catherine pergi dari konfrontasi ini dengan reputasinya tetap utuh. Tiara Mawar Windsor berada di tempat semestinya. Acara diplomatik tersebut berhasil. Namun, di suatu tempat di dalam istana, Camilla mengingat setiap momen malam itu. Setiap sudut kamera yang mengecualikannya. Setiap posisi yang mendorongnya ke pinggiran. Setiap detik di mana ia harus menyaksikan Catherine bersinar di pusat sorotan yang ia yakini seharusnya dibagi. Dan orang-orang yang mengingat penghinaan dengan begitu jelas biasanya tidak akan tetap diam selamanya. Bab berikutnya dari kisah ini sedang ditulis sekarang juga. Dalam percakapan tenang di balik pintu tertutup. Dalam nasihat yang dirumuskan dengan hati-hati dari penasihat terpercaya. Dalam perhitungan lambat seseorang yang telah belajar bahwa konfrontasi langsung tidak berhasil, dan kini sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih halus. Pemikiran penutup. Monarki Inggris selalu sama banyaknya tentang teater sebagaimana tentang pemerintahan. Tentang pementasan kekuasaan dan tradisi yang hati-hati. Tentang memastikan bahwa setiap penampilan publik menceritakan kisah yang tepat. Namun, apa yang terjadi ketika para pemain dalam teater itu mulai menulis naskah mereka sendiri? Ketika kecemburuan dan ambisi mengesampingkan protokol berabad-abad? Ketika fasad persatuan retak hanya cukup bagi publik untuk melihat ketegangan di bawahnya? Disitulah kita sekarang. Dalam sebuah momen di mana institusi sedang diuji. Bukan oleh ancaman eksternal, melainkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung terbesarnya. Catherine telah membuktikan bahwa ia dapat menahan serangan langsung. Ia dapat mempertahankan ketenangan di bawah tekanan yang luar biasa. Ia dapat menavigasi perairan berbahaya politik istana sambil tetap terhubung dengan publik secara autentik. Namun, setiap pertahanan memiliki batasnya. Setiap orang memiliki titik pecahnya. Dan pertanyaan yang menggantung di atas segalanya adalah, berapa banyak serangan lagi yang dapat ia bertahan sebelum sesuatu menyerah? Tiara Mawar Windsor hanyalah sepotong perhiasan. Namun, ia mewakili sesuatu yang jauh lebih besar. Pertempuran yang sedang berlangsung demi legitimasi, penerimaan, dan kekuasaan di dalam salah satu keluarga paling terkenal di dunia. Malam ini, ia beristirahat di lokasi amannya, berkilau di bawah pencahayaan terkontrol. Sebuah benda indah dengan sejarah kelam. Besok, ia akan menjadi sekadar satu lagi bagian dari koleksi. Namun ketegangan yang meledak karenanya, itu tidak akan hilang. Mereka hanya menunggu katalis berikutnya. Momen berikutnya di mana kecemburuan dan kesempatan bertabrakan. Tetaplah bersama kami. Berlanggananlah. Nyalakan notifikasi. Karena ketika momen berikutnya itu tiba, Anda akan ingin menjadi salah satu yang pertama mengetahuinya. Ini baru saja permulaan.
Ingatlah untuk menyukai video ini. Bagikan kepada siapapun yang terpesona oleh dinamika keluarga kerajaan. Dan berlanggananlah untuk analisis lebih mendalam mengenai cerita-cerita di balik dinding istana. Klik video berikutnya di layar Anda untuk lebih banyak pengungkapan tentang ketegangan tersembunyi di dalam monarki Inggris. Konteks yang lebih dalam. Mengapa tiara ini begitu penting? Untuk benar-benar memahami bobot dari apa yang telah terjadi, kita perlu melangkah mundur dan memeriksa simbolisme yang tertanam dalam perhiasan kerajaan. Ini bukan sekadar aksesori. Ini adalah koneksi nyata dengan sejarah, legitimasi, dan fondasi kekuasaan monarki itu sendiri. Tiara Mawar Windsor secara khusus membawa lapisan makna yang melampaui keahlian pembuatannya yang memukau. Benda ini adalah salah satu favorit pribadi Ratu Elizabeth II, dikenakan selama beberapa acara diplomatik paling signifikan dalam masa pemerintahannya. Ketika Elizabeth mengenakannya, ia menyampaikan pernyataan tentang kekuasaan Inggris, kontinuitas, dan garis suksesi yang tak terputus. Bagi Camilla, memintanya bukan sekadar keinginan untuk tampil cantik di sebuah acara. Ini adalah upaya mencari koneksi yang sama, legitimasi yang sama. Setelah puluhan tahun dicap sebagai penjahat dalam narasi Diana, Camilla telah bekerja tanpa lelah untuk mengubah citra publiknya. Setiap penampilan, setiap gestur, setiap perhiasan yang dikenaknya diperhitungkan untuk mengirimkan pesan. Saya milik di sini. Saya layak atas posisi ini. Namun, inilah ironi yang kejam. Semakin keras Camilla berusaha membuktikan bahwa ia layak berada di sana, semakin jelas pula bagi sebagian besar kalangan istana dan publik Inggris bahwa mereka tetap tidak yakin. Catherine, sebaliknya, telah mencapai sesuatu yang pasti membuat Camilla frustrasi. Tanpa terlihat berusaha, tanpa perlu rehabilitasi citra selama puluhan tahun, Catherine telah memenangkan hati sebagian besar opini publik. Keterhubungan dirinya, dedikasi yang terlihat jelas terhadap anak-anaknya, kemampuannya memodernisasi citra monarki sambil menghormati tradisinya, semua ini telah menjadikannya anggota keluarga kerajaan paling populer setelah William. Ketika Putri Anne memilih untuk menolak permintaan Camilla atas tiara Mawar Windsor, ia tidak membuat keputusan sepele. Ia menyampaikan pernyataan tentang siapa yang dipercaya oleh institusi untuk meneruskan warisan Ratu Elizabeth II. Dan pilihan itu, yang disampaikan dengan ketegasan khas Anne, pasti lebih menyakitkan bagi Camilla daripada kritik publik apapun. Psikologi kecemburuan di dalam istana. Mari kita bahas apa yang mendorong seseorang untuk mengorkestrasi skema seperti yang kita saksikan. Ini bukan momen emosi sesaat atau keputusan spontan. Bukti persiapan replika, waktu yang diatur dengan cermat, eksploitasi titik buta keamanan. Semua ini membutuhkan perencanaan, perhitungan, dan kesediaan untuk melampaui batas yang bahkan tidak akan didekati oleh kebanyakan orang. Kecemburuan dalam keluarga kerajaan beroperasi pada intensitas yang berbeda dari yang dialami kebanyakan dari kita. Ketika Anda terus-menerus berada di bawah pengawasan publik, ketika setiap foto dianalisis, ketika nilai Anda diukur melalui gestur simbolis dan posisi dalam foto-foto resmi, taruhan untuk merasa diabaikan menjadi bersifat eksistensial. Camilla telah menghabiskan seluruh hubungannya dengan Charles untuk memperjuangkan penerimaan. Pertama, ada skandal perselingkuhan mereka selama pernikahan Charles dengan Diana. Kemudian, datanglah tahun-tahun di mana ia disimpan dalam bayang-bayang sementara Charles mencoba merehabilitasi citra mereka berdua. Akhirnya, setelah kematian Diana dan periode hubungan masyarakat yang hati-hati, Camilla dapat menikahi Charles dan akhirnya mengklaim gelar permaisuri raja. Namun, gelar tidak secara otomatis memberikan rasa hormat dan penerimaan yang menyertainya. Ratu Elizabeth II sendiri dikabarkan bersikap dingin terhadap Camilla selama bertahun-tahun. Kasih sayang publik Inggris terhadap Diana tidak pernah sepenuhnya memudar. Dan kini, Catherine hadir sebagai wanita yang lebih muda, lebih fotogenik, dan lebih karismatik secara alami, yang tampaknya tanpa usaha mewujudkan apa yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh Camilla. Bayangkan diri Anda dalam posisi itu sejenak. Anda telah berjuang selama puluhan tahun untuk mengklaim tempat Anda. Anda telah enduret kebencian publik, ejekan media, dan ketidaksetujuan keluarga. Anda akhirnya meraih gelar yang Anda cari. Dan kemudian, Anda menyaksikan orang lain, seseorang yang belum membayar harga yang sama, menerima pengakuan dan kasih sayang yang telah deniat bagi Anda. Itu bukan alasan untuk apa yang telah dicoba, tetapi itu adalah sebuah penjelasan. Kecemburuan pada tingkat ini, dikombinasikan dengan kekuasaan dan sumber daya yang tersedia bagi seseorang dalam posisi Camilla, dapat mengarah pada keputusan yang tampak tidak dapat dipahami oleh pengamat luar. Kebrilianan strategis Catherine.
Apa yang sering terlewatkan dalam menganalisis situasi ini adalah naluri strategis Catherine yang luar biasa. Ia tidak tersandung lalu selamat dari jebakan ini. Ia menavigasinya dengan presisi. Sejak saat ia mengetahui tiara itu menghilang, Catherine memahami bahayanya. Ia tahu bahwa kepanikan akan digunakan melawannya. Ia tahu bahwa kecemasan apapun yang terlihat akan ditangkap dan ditafsirkan sebagai tanda bersalah. Maka, ia melakukan hal tersulit yang dapat dibayangkan. Ia melanjutkan persiapannya seolah-olah tidak ada yang salah. Ini bukan penyangkalan. Ini adalah disiplin. Dan Catherine telah mempelajari sesuatu yang krusial selama tahun-tahunnya di keluarga kerajaan. Kendalikan apa yang dapat Anda kendalikan. Ia tidak dapat mengendalikan apakah tiara itu akan ditemukan. Ia tidak dapat mengendalikan apa yang mungkin sedang direncanakan oleh Camilla. Ia tidak dapat mengendalikan bagaimana pers akan menafsirkan peristiwa tersebut. Namun, ia dapat mengendalikan perilakunya sendiri, ketenangannya, dan penolakannya untuk memberikan amunisi bagi siapapun yang ingin menggunakannya melawannya. Ketika ia akhirnya melangkah ke pandangan publik mengenakan tiara mawar Windsor, ia tidak bermegah-megahan. Ia tidak mempertontonkan kemenangannya. Ia hanya hadir dalam momen itu dengan keyakinan penuh, membiarkan simbol tersebut berbicara dengan sendirinya. Itulah penguasaan politik kerajaan pada tingkat tertinggi. Memahami bahwa terkadang, pernyataan paling kuat adalah yang tidak perlu Anda ucapkan dengan keras. Naluri protektif William. Peran William dalam krisis ini layak dikaji lebih dalam. Intervensinya terhadap Charles, dengan memblokir dorongan untuk mengecualikan Camilla dari acara tersebut, menunjukkan pemahaman yang canggih tentang bagaimana skandal istana dapat menyebar dengan cepat. William tumbuh dengan menyaksikan ibunya dihancurkan oleh mesin istana. Ia melihat bagaimana kebocoran informasi dan desas-desus dapat menghancurkan reputasi seseorang terlepas dari kebenarannya. Ia menyaksikan kebrutalan sebuah sistem yang melindungi institusi dengan mengorbankan individu. Namun, ia juga mempelajari hal lain, cara bekerja di dalam sistem tersebut, cara melindungi orang-orang yang ia cintai sambil mempertahankan fasad yang disyaratkan oleh monarki. Ketika ia memposisikan dirinya di dekat Catherine selama momen-momen kritis sebelum penampilan publiknya, ia tidak sekadar menawarkan dukungan emosional. Ia menyampaikan pernyataan taktis. Jika Anda ingin menyerangnya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Dan menyerang putra mahkota membawa konsekuensi yang tidak berani dipertaruhkan oleh sebagian besar pemain di istana. Keputusannya untuk membatalkan naluri Charles guna mengecualikan Camilla sama strategisnya. Perubahan di menit terakhir akan mengubah seluruh acara menjadi tontonan tentang apa yang berjalan salah, alih-alih kesuksesan diplomatik yang sangat dibutuhkan. William memahami bahwa melindungi Catherine berarti melindungi stabilitas institusi, bahkan jika hal itu mengharuskannya mengizinkan Camilla hadir dan menderita hukuman yang lebih halus, namun pada akhirnya lebih efektif. Peran Putri Anne. Tindakan Putri Anne sepanjang krisis ini mengungkapkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling tangguh. Ia tidak membutuhkan gelar seperti ratu untuk wielding kekuasaan yang besar. Ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, pengetahuan institusional, ketegasan mutlak, dan otoritas moral yang datang dari puluhan tahun pengabdian penuh tugas. Ketika Anne mengambil alih penyelidikan, ia membawa tingkat efisiensi dan kekejaman yang dengan cepat menyelesaikan apa yang bisa saja menjadi krisis berlarut-larut. Ia tahu persis siapa yang harus ditekan, pertanyaan mana yang harus diajukan, dan bagaimana mengikuti jejak bukti tanpa membiarkannya bocor ke pers. Keputusannya untuk menghadapi Camilla secara langsung, memaparkan bukti tanpa ruang untuk penyangkalan atau pemutarbalikan fakta, adalah sebuah kelas utama dalam wielding kekuasaan. Anne tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu membuat ancaman. Ia hanya menyajikan realitas dan membiarkan Camilla memahami apa arti realitas tersebut. Dan perannya dalam memposisikan Camilla sepanjang gala, memastikan bahwa ia hadir namun tetap di pinggiran, menunjukkan pemahaman yang canggih tentang cara menghukum seseorang dalam batasan protokol kerajaan. Anne tahu bahwa bagi seseorang seperti Camilla, penghinaan publik melalui pengucilan akan lebih menyakitkan daripada konfrontasi pribadi apapun. Dimensi media. Satu aspek yang belum sepenuhnya kita jelajahi adalah seberapa dekat seluruh situasi ini dengan menjadi bencana hubungan masyarakat. Pers Inggris, khususnya tabloid, hidup untuk skandal kerajaan. Mereka memiliki sumber di seluruh istana, wartawan yang telah menghabiskan karir membangun hubungan dengan anggota staf yang bersedia membocorkan informasi. Fakta bahwa krisis ini berlangsung, mencapai resolusi, dan gala berlanjut tanpa gangguan pers yang besar adalah bukti seberapa erat informasi dikendalikan. Hanya lingkaran kecil yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Semua orang yang terlibat memahami bahwa kebocoran akan merusak bukan hanya individu, tetapi institusi itu sendiri. Namun, jangan salah sangka. Jika saja satu orang dalam lingkaran itu memutuskan untuk berbicara dengan seorang wartawan, jika sedikit saja petunjuk tentang hilangnya tiara tersebut atau keterlibatan Laura Lopez sampai ke pers sebelum gala, hasilnya akan menjadi bencana. Judul berita seperti, skandal pencurian perhiasan kerajaan, atau Putri Permaisuri terseret dalam kejahatan istana, akan mendominasi siklus berita selama berminggu-minggu. Dan ingatlah, dalam keluarga kerajaan, momen-momen paling berbahaya adalah momen yang tidak pernah sampai ke judul berita utama. Sampai jumpa lagi.